Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Kembali dalam video ini saya ingin kembali berbagi tentang firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah dasar daripada iman kita. Dan firman Tuhan adalah dasar daripada kehidupan kita. Sebab ketika kita mengenal firman Tuhan, maka kita akan tahu jalan-jalan yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, pada kesempatan ini saya kembali menjelaskan tentang rezeki dalam kehidupan kita. Sebab banyak ayat yang tercatat di dalam Alkitab tentang rezeki, tentang berkat apapun yang kita terima dalam kehidupan ini, hasil daripada pekerjaan kita sendiri, keringat kita sendiri, hasil daripada kerja keras kita sendiri. Namun jangan bangga bahwa semuanya itu oleh karena kerja keras kita, semua itu oleh karena usaha kita. Tetapi bersyukurlah sebab ada campur tangan Tuhan balik semua apa yang kamu terima di dalam kehidupan. Jadi saudara-saudara yang berkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang rezeki, ini tentang apa yang kita kerjakan, yang kita usahakan, yang kita kerjakan, yang kita usahakan. Tentu kita akan memperoleh hasil seperti yang kita tabur. Maka itulah yang akan kita tuai. Dan setiap pekerjaan itu ada upahnya. Tentu itu bisa dikatakan itu adalah rezeki atau suatu berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Ketika orang itu mempunyai dasar di dalam hatinya, artinya dia memiliki rasa syukur di dalam hatinya kepada Tuhan bahwa semua yang ia terima adalah titipan atau berkat Tuhan. Nah, di sini kita ambil dalam Amsal pasal 10 ayat 4 dan juga Amsal pasal 10 ayat 22 dan juga 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Nah, kita mulai dari Amsal pasal 10 ayat 4. Di sini dikatakan, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, saudara-saudaraku, ketika kita ingin memperoleh hasil yang baik, yang banyak, misalnya, tentu kita harus bekerja keras. Tentu kita harus bekerja keras ketika kita ingin memperoleh hasil yang lebih banyak daripada yang lain. Itu misalnya. Jadi kita harus kerja dengan giat, dengan penuh kerja keras, dan libatkan selalu Tuhan di dalam setiap usaha pekerjaan. Supaya apa saudara? Supaya apa yang kamu usahakan, apa yang kamu kerjakan, kamu memperoleh hasilnya dan upah kamu terima sendiri. Dan seperti yang kamu harapkan. Itu ketika kita rajin atau kita giat dalam bekerja dan kita selalu mau berusaha. Tetapi ketika kita malas, tidak mau bekerja, tentu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita juga tentu tidak akan bisa memperoleh hasil yang baik. Karena kita tidak menabur apa-apa, karena itu adalah karena kemalasan kita. Tapi banyak orang yang malas, yang mau hasil yang banyak. Malas bekerja tapi mau penghasilan yang baik, yang banyak. Nah, jadi saya mau ingatkan kepada saudara, kalau mau memperoleh hasil yang baik, jadi kita harus bekerja keras. Tetapi kalau kita malas, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa. Tapi ketika kita malas, disitulah jalan iblis itu bekerja, yang akan menawarkan kepada kita hal-hal duniawi yang bisa menggoda kita. Artinya kita akan melakukan sesuatu melalui jalan pintas untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa kita harus bekerja keras. Nah, itulah cara iblis. Tapi ketika kita mau bekerja keras, berkorban, itulah jalan Tuhan. Harus kita bekerja keras dan berkorban diri untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
Tetapi ketika kita tidak mau bekerja keras, mau menerima hasil dengan cepat, dan itulah cara-cara dunia ini, cara-cara iblis, dan itu bertentangan dengan kebenaran. Dan itu, ya, itu saudara sudah disesatkan. Maka kembali lagi saya katakan, ketika mau kita memperoleh hasil yang baik atau lebih banyak, kita harus bekerja dengan baik, kita harus berusaha bekerja keras, ya, dan selalu berharap kepada Tuhan. Nah, di dalam Amsal pasal 10 ayat 22, ya, juga di sini berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambah. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Baik kaya dalam hal apapun. Itu semua karena berkat Tuhan. Ketika kita menyadari itu. Tapi ada orang yang memperoleh hasil yang baik. Memiliki sesuatu, ya, bahkan lebih banyak daripada yang lain. Tetapi ia tidak punya kesadaran bahwa semuanya adalah atas berkat Tuhan. Semuanya adalah titipan. Itulah orang-orang sombong. Orang-orang kaya yang sombong tentunya jauh daripada firman. Tapi orang yang mempunyai rasa syukur di dalam hatinya, maka susah payah itu tidak akan menambah dalam hidupnya. Tetapi orang yang kaya tetapi tidak merasa di dalam hatinya, yaitu rasa syukur kepada Tuhan, tidak menyadari itu, bahwa semua yang ia miliki adalah atas berkat Tuhan, maka susah payah tentu akan menambah di dalamnya. Ia tidak akan memperoleh kebahagiaan, tidak akan memperoleh ketenangan dalam dirinya. Tapi orang-orang yang selalu mengucap syukur karena ia menyadari semua yang ia miliki adalah berkat Tuhan, maka susah payah tidak akan menambah. Artinya ia tidak akan mengalami hal-hal yang di luar daripada kemampuan. Karena Tuhan tahu, ya, Tuhan tidak akan membiarkan ujian atau cobaan dalam kehidupan kita itu melampaui atau melewati daripada batas kemampuan dan kekuatan kita masing-masing. Dan di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 juga mengatakan, ya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Artinya kita melakukan kewajiban kita apapun yang sebagai kewajiban bagi kita kepada Tuhan itu apa misalnya di dalam kehidupan kita. Kewajiban adalah kita memberi, berbagi, lakukanlah dengan setia. Artinya kita tidak melakukannya untuk mencari perhatian orang-orang kepada kita, supaya kita dipuji, supaya orang menyukai kita, supaya orang banyak yang dekat dengan kita. Itu adalah cari perhatian dunia, cari perhatian dari mereka supaya kita dipuji-puji. Tetapi Tuhan mengatakan, lakukanlah kewajiban dengan setia terhadap Tuhan. Artinya melakukan itu benar-benar untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Karena kebanyakan dunia ketika kita memberi, berbagi, ya, ketika kita memberi dan berbagi misalnya, dan ada orang yang menerimanya, ada orang yang tidak menerimanya, dan ada yang merasa kecewa karena pemberinya tidak dihargai ataupun tidak diterimanya. Tentu ada rasa kecewa. Itu berarti kita melakukan itu tidak dengan hati, tidak dengan setia kepada Tuhan. Ketika kita berbagi dan memberi, dia menolak atau menghargai menerimanya, ya, itu urusan dia. Artinya kita mengucap syukur kepada Tuhan, artinya kita memberinya dengan ikhlas, entah dia tolak atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan, saudara. Karena semua yang ia tuai itu akan sesuai dengan perbuatan. Makanya di sini dikatakan, lakukanlah kewajiban dengan setia terhadap Tuhan, jangan untuk mencari perhatian, jangan untuk supaya dipuji. Nah, lanjut daripada 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 ini, ya.
Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, ya, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala perintah-perintah, peraturan-peraturan, ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ketika kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dalam ketetapan dan perintahnya, firman-firmannya, artinya ya, firman-firmannya, artinya kita libatkan sesuai dengan firman Tuhan dalam tindakan perbuatan kita, dalam usaha kita, kerja kita, dalam harapan rencana kita libatkan, kita sesuaikan dengan firman Tuhan, maka kita akan memperoleh keberuntungan dalam segala yang kita tuju. Saudara-saudara, itulah yang dikatakan Allah di dalam Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Hanya ketika kita melakukan segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu, ya, kita akan memperoleh hasil yang baik. Artinya kita akan beruntung memperoleh hasil yang baik ketika kita lakukan itu sesuai dengan perintah-perintah Allah, sesuai dengan firman Tuhan, tidak bertentangan. Maka kita akan memperoleh keberuntungan dalam hidup kita. Artinya apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, tentu kita akan menikmati hasilnya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, banyak orang yang gagal dan tidak bisa menerima ataupun tidak bisa mendapatkan hasil seperti yang mereka kerjakan, mereka harapkan dalam kehidupan mereka, sehingga akhirnya mereka kecewa, sehingga mereka akhirnya patah hati, putus asa, ya. Itu karena mereka melakukannya menurut pikiran mereka, menurut usaha dan kerja keras mereka, tetapi tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, ya, di sini dikatakan, jadi lakukanlah kewajiban dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan, menurut ketetapannya, ya, ketentuannya, peraturan-peraturan, firman-firman, larangan-larangan. Artinya jangan kita melakukan sesuatu itu jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Tapi kita harus sesuaikan dengan firman Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, ya, maka kita akan memperoleh keberuntungan. Artinya kita akan memperoleh hasil yang baik sesuai yang kita usahakan, sesuai yang kita harapkan, sesuai yang kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, semoga apa yang saya sampaikan ini ya bisa menjadi berkat bagi saudara semuanya dimanapun berada. Salam, Tuhan Yesus memberkati.